Dispar mau terus pun waktu memberikan SK kan jenengan kemudian SK atas nama istri waktu ada masalah ya dari desa diklaim desa, padahal desa itu tidak pernah namanya itu membantu bangunan ini. desa sini. Ya SK-nya tadi dari mana? SK-nya pengajuan dari desa dan mengeluarkan Dispar. Setelah ada SK ya kan, ada masalah, saya yang mengadu ke Dispar, dikembalikan, suruh menyelesaikan sendiri sama desa. Terus fungsinya SK itu apa? Apa untuk buntel kacang segini? Tidak ada kompensasi. Ya, mengeluarkan SK tapi lepas dari tanggung jawab. Isi di dalam SK itu apa? Ya, Ininya. saya tidak baca tuh. Kira-kira kapannya? Nah, itu kan SK-nya? itu SK itu diberikan kepada istri kan, istri saya. Saya pewarisnya kan istri saya. Oh. Saya kan di sini kan masih orang baru kan, belum punya SK kan. Itu waktu ada masalah saya dengan istri mengadu ke Dispar. Itu Baru-baru ini? udah tahun 2021. 4 tahun. Waktu itu kan kepala Disparnya itu Pak Bram. Oh, Pak Bram. Pak Bram. Tuh. Terus akhirnya SK itu tidak berguna. Saya mencari surat tanah di bawah adik istri saya yang megang adik istri. Terus saya memberikan surat tersebut desa, camat, dan bupati dan juga Dispar bahwa surat tanah tersebut sudah ditemukan berupa kiri. Berarti pas waktu tukang kesini itu memang sama nggak tahu tiba-tiba langsung dibikin sesuatu gitu. Ya, terus saya menunggu adanya dinas daerah kan di sini. Nah, kebetulan ada daerah di sini. Saya ngomong unek-unek saya keluarkan semua. Ya seharusnya kan sebelum masang itu Mbok Yo datang, ada sopan santunnya, ada kita ya kan, pamit lah, saya ini manusia kan, ada orangnya kan sini. Pak saya mau masang ini gimana, rembuknya kan baik, bukannya nggak boleh. Saya ini orang kecil, rakyat ya kan, ya seharusnya kan butuh dilindungi kan gitu, supaya payung hukumnya jelas. Musuh itu pasang, terus saya mau ngomong sama siapa, tukang hanya diperintah kan gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarwahayu kamu yang cekat. Rahayu masuki ke dalam tapi oke. Asyhadu an la ilaha illallah wa Bahwa adik istri saya yang megang adik istri. iya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarwahayu kamulianing jagat. Rahayu sakutu mading. Sobat GP Official, kali ini saya berada di situs Macan Putih atau petilasannya Prakuta Mangalun Macan Putih Belambangan. Bentar lagi kita akan masuk ke dalam. Jadi jangan kemana-mana, tetap tonton terus dan ikuti jejak spiritual Banyuwangi Nusantara bersama saya GRP Official. Ini sama tim GRP Official sudah ada di sini mulai tadi. Kita akan mau memasuki ke dalam, tapi tunggu dulu sebentar karena kita mau bisa bincang tentang sejarahnya seperti apa, sejarah dan kisah petilasan yang ada di sini.
Assalamualaikum Rahayu. Rahayu. Allah. Ada curug kuncinya. Udah masih dalam panggilan. Oh siap. Jalanan maksudnya. Iya. Siap. Sambil menunggu curug kunci atau Magarsarinya situs Macan Putih. Nah ini. Assalamualaikum Rahayu. Oke. Film apa? Iki wau. Kian Pak. Oh istirahat. Alhamdulillah. Nah ini. Memang lupa bawa dupa pemirsa ini diberi sama Magarsari atau curug kuncinya. Oke. Memang tidak ada tamu tadi ini, mulai siang atau pagi. Ya, tadi yang Ada. Kosong. Padahal Rebu Kliwon nggih, harusnya rame. Diselap tenggelam ini. Nggih. Nah, ngoten. Asmonipun panjenengan sinten? Bapak Selamat ya. Bapak Selamat Riyadi asli Roko Jambi mriki napa? Asli Genteng. Asli Genteng. Genteng pundi? Gembiritan. Gembiritan. Nggih, kula tepangaken kula Gusal Banyuwangi nggih Genteng daerah Rasomulyo Jenisari. Nggih, berarti ini saudara pemirsa Magarsarinya. Tentang terkait masalah situs Macan Putih, Pak Selamat apa tahu bagaimana sejarahnya? Sejarahnya itu ya asal mula ya dari Robayu. Asal mula dari Robayu, terus Dari Robayu terus ke sini. Pertama terpindahkan ke sini. Apa yang dipindahkan dari Robayu ke sini? asal mula kan kerajaan itu dari Kedawung ya. Dari Kedawung. Dari Kedawung Nggih. rebut kekuasaan dengan adiknya namanya Wirobroto. Nggih. Dia mengalah bertapa di Gunung Raung. Gunung Raung. Terus Setelah itu dapat wangsit mendirikan kerajaan di Rawabayu. membuat kerajaan di Rawabayu. Ya. Nggih. Setelah itu tahu Prabu Tawang mendirikan kerajaan di Rawabayu. Nggih. Rakyat kan hijrah ke Rawabayu. Nggih. Akhirnya si adiknya namanya Wirobroto kan marah ya. Nggih. Rawabayu diserang. Nggih. Terjadilah peperangan. Terjadilah peperangan. Setelah itu berhubung Wirobroto meninggal di peperangan di Rawabayu, Prabu Tawang kan menyesal itu. Ngoten. Hanya Terus betapa untuk melebur dosa. Dapat wangsit suruh berjalan ke timur utara. nggih. Hanya mengikuti wangsit tersebut, di mana berhentinya Macan Putih, beliaunya mendirikan kerajaan. Ya, berhentinya Macan Putih di sini. Macan Putih itu maksudnya macan putih. Iya, pengawalnya Prabu Tawangalun. Pengawalnya Prabu Tawangalun. Berarti makam ini petilasan ataukah ada apa namanya jasad seseorang atau gimana? Ini bukan makam, keraton. Keraton. Puri keraton. Kalau makamnya ada di sana, yang disebut orang sini katanya Muksa ya. Kalau Muksa melecut, orang Banyuwangi melecut. Nggih. Berarti ini adalah keraton Macan Putih. Iya. Nggih. Ini kan saya bersama beberapa rekan atau saudara tim GRB Official. Di sini ada Romo Agung, Romo Suja, dan Cinten. Monggo kenalkan rin tentang video Saya channelnya GRB Pusaka Aji. Pusaka Aji. Nah, niki nggih termasuk sejarawan-sejarawan atau budayawan yang ada di Banyuwangi yang akan meluruskan bahwasanya tempat ini biar tidak asal-asalan kan ngoten bahasane. Apakah ini keraton ataukah makam, disampaikan daripada juru kuncinya ini adalah keraton Macan Putih yang posisinya dipindahkan dari Rawabayu ke napa namanya dusun apa niki mriki? Sini dusun Cungking. Cungking. Asal mula itu ini ya Macan Putih. Macan Putih dari sini asal mulanya. Asal mulanya. Nah, itu desanya dulunya Macan Putih. Pemekaran Nggih. itu dari Beneran Lor Nggih.
jadi Gombolirang mendirikan desa. Oh, di daerah Kirempek Jogopati. Ya ini Iya, bukan iya kan? Rempek bukan Rembuk. Rempek, kalau Rempek ini ya sini. Ini ya. Nah, Oh. ya, benar. Gombolirang. Nggih, Gombolirang, nggih. Jadi ini Berarti diambil Gombolirang tertera di daerah itu masih tertera dipinjam oleh Gombolirang. oh, daerah mriki niki. Oh, mekaten nggih. Berarti cerita daripada juru kuncinya GRP Official, sobat GRP Official itu adalah ini adalah Desa Macan Putih awalnya. Setelah itu dari tingkat pemerintahan berganti nama Cungking, Gombolirang. Oh, ngaten. Berarti Dusunnya tetap Cungking. Dusun Cungking, Desa Gombolirang. Nggih. Mungkin ada yang mau dijelaskan atau disambungkan dari pihak juru kuncinya ini, Pak Selamet dari Romo Agung. Jadi biar spesifik tentang sejarahnya. Monggo. Ya, jadi selamat malam, Rahayu. Rahayu. Jadi kalau saya boleh menyampaikan dari sudut sejarah, ini dipercaya dengan masyarakat Kabupaten Banyuwangi sejarawan adalah sebagai tetenger bekas Keraton Macan Putih di tahun 1655 sampai 1691, di mana dulu yang mendirikan adalah Kanjeng Sinuwun Prabu Tawangalun. Jadi katanya ke Pak Selamet tadi betul, ya ini petilasan karena dulu sebenarnya ini berawal dari kisahnya Mayor Mustare yang pada waktu di medan tempur dia itu diselamatkan dengan sosok yang berpakaian raja. Jadi seharusnya dia kan bertemu dengan musuh itu ya, tapi disuruh sembunyi, dia malah terselamatkan. Logikanya dia harusnya kena tangkap musuh. Dia mengaku sebagai Simo Petak. Ya. Kemudian karena dia bertanggung budi, dia mencari Simo Petaknya di mana. Nah, dia kan tinggal di Jakarta, dicari ke Jawa ini. Sampai di Lumajang dia putus asa, kemudian dia dapat informasi bahwa Simo Petaknya ada di Banyuwangi. Dicari di sini. Ketika tanya di sini itu, maka dia memberikan uluk salam, jadi dupa lah gitu. Ucapan terima kasih karena pernah ditolong dengan Simo Petak. Jadi dalam masalah sini diberitahu Simo Petak yang mundi temeriku. Jadi di daerah sini dikasih tenger ucapan terima kasih. Kemudian di eranya Penghargaan ya bahasanya ya. ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Karena kan Reward. tapi dalam bentuk doa. Oh gitu. Kemudian dengan almarhum Pak Selamet itu seorang spiritualis dan sejarawan juga, dia ada meneruskan dari Pak Mustare ini membuat tetenger dari bekas Keraton Macan Putih ini. Dia keliling ke desa-desa ini, masyarakat desa tidak ada yang mau untuk daerahnya dijadikan lokasi tetenger tadi. Nah, kita patut bersyukur karena di antara orang tadi yang mau adalah mertua dari Bapak Selamet ini yang bersedia tempatnya dijadikan tetenger. Jadi kalau dulu itu pertuanya Pak Selamet tidak mengizinkan, mungkin nggak ada ini. Oh gitu. Ya, makanya bahasa tadi adalah petilasan atau tetenger. Jadi bukan ada makam atau bukan makam di mana ada jenazah dimakan boten. Ya, jadi tetenger. Jadi ini di tembok. Tetenger dan berarti ini katanya Pak Selamet ini keraton atau apa? Iya, tetenger Keraton Macan Putih. Oh, tetenger keraton Macan Putih. Kan keraton itu di abad itu kan rata-rata kan seluas 6 hektar. Ya. Jadi kalau ini satu kampung mengaku sebagai bekas itu ya betul semua, tetapi kan orang-orang nggak ada yang mau. Takutnya nanti takut diambil Pemda segala macam. Iya betul. Nah, karena ada beliau ini yang mau, ya jadilah seperti itu. Awal mulanya itu dibangun cuma itu. Tengah. Dulunya sudah tengah-tengah niku nggih. ya, sebelum disebut Keraton Macan Putih itu dulunya ini kan angker ya. Nggih. Itu disebut petaunan. Karena Petaunan. dibangun cuma tiang pundak kayu. Ya, pertama kan pepunden. Kayu ya, cuma kayu, terus atapnya tuh seng. Nggih. Itu. Nggih. Nah,
Di sini dulu gundukan batu Batu. ya di sini. Awalnya Di tengah-tengah ada batu Linggayoni. Oh, Batu Linggayoni. Nah, batu Linggayoni cuma yang kecil, yang Oke. panjang itu Oke. sempat hilang. Lingganya Ya, tapi yoninya masih masih. ada, kan besar. Ya. Ya tidak bisa ngambil. Berarti hilang itu berarti sempat dicuri orang berarti. Ya, karena apa? Waktu istri saya kan janda itu ya. Oke. Mau ke sini malam kan tidak bisa ada tamu Oke. itu. Jadi cuma diserahkan kuncinya aja. Oh, gitu. Nah, makanya saya takut hilang lagi ya kan. oke. Akhirnya itu di tengah itu saya cor. Lingganya saya Oh, cor. oke. Terus di atasnya saya kasih apa itu pasir putih Oke. dan batu palsu. Oh, begitu. Berarti yang asli itu ada di dalamnya. Iya ada itu masih ada, sekarang masih ada. Ya, Itu untuk bukti. Seandainya bisa kok. dodol bisa. Mau bukti. Berarti dari Pak Slamet itu punya inisiatif biar nggak dicuri lagi maka dicor. Ya. Paham. Berarti kurang ajar tuh Pak ya. Makanya, Pak, ya. Kenapa ngambil Ya. linggonya ya? Ya, Kenapa untuk- nggak besinya aja diambil ya? Tapi saya sudah saya terus sudah ada ya, ada titik terang mau saya ambil kok. Di mana itu Pak? Ada di istri saya tahu yang tahu istri saya. Loh ya, monggo Pak. Jadi Makan bersama sambil. GRP official dan sebagainya kalau memang mau diambil dan tahu tempatnya di mana, monggo. Nanti hubungi nomor WA yang ada di YouTube. Boleh, silakan. Nanti kita akan tunggu. Akan saya ambil. Dekat atau jauh dari sini? Agak jauh sih. Di mana? Di mana itu ya namanya? Istri saya yang tahu ya. Ada Banyuwangi lah ya. Ya daerah Banyuwangi. Masih daerah Banyuwangi. Ya. Kami sebagai pecinta budaya dan tradisi bahkan sesuatu kaluhuran yang ada di Banyuwangi siap untuk investigasi dan juga membantu daripada Pak Slamet tersendiri. Monggo silakan nanti jangan bisa menghubungi nomor yang ada di bawah di deskripsinya GRP official. Monggo. Untungnya nggak hilang semua. Siap. Karena itu aset. Iya. Aset terhadap nanti akhirnya terhadap anak cucu kita. Iya. Anggotanmu ya. Itu walaupun cuma hanya batu tapi kan ya lebih mahalin daripada yang hidup sekarang. Kenapa? Lebih tua itu daripada kita kan ngoten bahasan. Jadi batu Linggayoni kan sepasang itu. Oke. Oke. Ya, seperti saya katakan itu kan. Gimana? Monggo Nah, silakan. kacang ya. Saya posisi. Nah, selain Linggayoni sini ada peninggalan apa lagi? Ada arca itu baru saya temukan karena waktu gali itu Arca apa itu, Pak Slamet? batu. Kayak Gimana? makhluk mengerikan. Ya, Heeh. Makhluk berwajah seram. Oh, waktu saya menggali coba itu bisa kolam bawa ke itu. sini? Bisa. Bisa ya. Monggo sambil ditunggu. Pemirsa, mungkin ada ditambahin oleh Romo Agung, silakan. Ya. Kemudian siapakah Prabu Tawangon itu? Jadi saya ingin sekaligus meluruskan. Jadi di sini di Kabupaten Banyuwangi itu ada 2 petilasan Prabu Tawangalun. Oke. Saya sebut petilasan karena memang untuk artefaknya masih dalam uji. Gitu. Jadi yang di Sraten itu adalah Prabu Tawangalun I. Yang di Seraten, gimana itu Mo? Di daerah Sraten Serono. Seraten Serono. Itu kan ada Prabu Tawangalun kan. Iya. Nah, itu bukan yang Alhamdulillah ini Asbungkan. Maunya nggak mau ini. Zoom. agak Ini ditemukan Jadi- pada kapan Pak Slamet? Agak udah sekitar kurang lebih 3 tahun lah. Kurang lebih 3 tahun. Kok aku pernah tahu ini ya, Amit ya. Ini ada di daerah Probolinggo begini. Besar, iya, besar. Coba di zoom, Bang. Udah. Ini pemirsa. Ini bentuknya memang tadi dibilang kayak bentuk mengerikan. Kayak hewan juga bisa ya, karena kupingnya ke atas. Terus ini kayak manusia. Kalau lihat dari batunya ini andesit. jenis batu kali. Iya, batu kali ya. Batu kali, dan untuk ukirannya saya tidak tahu ini apa lama apa baru. Lama ya. Lama ya.
kena Kita lihat. kena cangkul. Kayak anu ya, batuan kali yang karang gitu ya. batu kali. Gimana nih menurut Keras, Om Agung ini? Apa ini? Nemunya di mana, Pak Slamet? Itu saya bikin kolam ini kan cuma kolam sekarang rusak nih. Tolong di Nah, anu ini ya. Satunya tangan nih Yang itu aja. di belakang ini lah. Yang ini aja ke sana. Nggak apa-apa. Nah, sama center dulu. Nah, biar Pak Slamet langsung. Pak, saya Iya. mic-nya. Itu dulu Bang, itu dulu Bang. Coba kita lihat dulu sebentar. Aduh. Ini saya pengen tahu pemirsa kayak apa. Karena penemuannya di kolam gitu Pak Slamet. Ya. Di kolam. Ini sama buat kolam terus Saya kan saya gali sendiri, saya tembok sendiri nih, saya cangkul. Saya keduk ini sama kan. cangkul sendiri. Iya. Nemunya di mana? Ya di tengah-tengah ini. Ini Tengah terus ini, yang yang ini. sebelah sini, Yang cocoran ini. ya seorang di dalamnya ini. Terus yang batu hijau itu di sana. Ada akar nangka itu ke Ada sana. batu hijaunya? Ada. Oke, bentar lagi kita lihat. Berarti temennya di sini ya? Ya. Siap, siap. Berarti kalau ada itu, berarti masih banyak lagi kemungkinan ya? Kemungkinan loh ini. Tidak tahu. Coba Bang, akan put ini. Ya kemungkinan kalau digali ke dalam mungkin ya ada masih banyak. Bentar lagi kita masuknya. Ya kalau bilang masih ada kemungkinan ya ada. Oke. Karena Batu hijaunya di mana? saya galinya kan Mas itu Rahmat, batu hijaunya di mana? Batu hijaunya. batu hijaunya ada. Nah, ya, bentar kita lihat ini biar membahas ini arca ini arca apa? Jadi Arca apa ini, Bang? lihat di sini Nun Sewu ya, di sini ada tanduk, Tanduk, ada taring. taring. Cuma di sini kan bentuknya kan lagi ya. Ya, Jadi sekali lagi saya pernah mengatakan bahwa Banyuwangi itu alirannya Kasiwan. kasiwan. Karena apa, ornamennya kebanyakan adalah menunjukkan siwa. Kayak apa, Ganesha, Lembu Nandi, Ya. Linggayoni. Ya. Nah, dalam pewayangan Jawa, Butokolo katanya orang kan Makala itu. Butokala. Ini Batrakala ini. Bathara Kala. Ini adalah putra Siwa. Putra dari Putra Siwa. Siwa atau yang ketika apa Dewi Uma itu kan ketika Nun Sewu ketika naik Lembu Andi ini kan jalan-jalan ya. Iya. Kemudian kan Dewa Siwa itu kan ada keinginan dengan istrinya, Iya. sehingga kemudian kamanya jatuh Iya. ke lautan berubah menjadi Batrakala ini. Oh, gitu ceritanya ya. Berarti ini ornamen betul, Siwa, betul ini ya, apa namanya dari Belambangan. 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 Karena Belambangan itu identik dengan Kasiwan. Gimana menurut Mas Ujak dari penemuan ini? sama saja sih, saya dari tadi mohon maaf mengamati dari Ya. bentuk fisiknya ini memang ya raksasa kan, Raksasa. raksasa. Jadi lebih jelasnya tadi beliaunya Mananggung sudah menjelaskan bahwasanya putra dari Dewa Siwa. Siwa. Jadi saya sepakat Putra bahwasanya yang ini tanpa sengaja ya, karena yang putra tanpa yang asli sengaja. kan Ganesha. Ini yang katanya mungkin kita- Bu Siwan bisa untuk apa namanya ini, memberikan keterangan. Taruh aja. Ini Pak Slamet, jangan taruh di luar. Ntar di dalam kamar. Ini energinya bagus buat kesuburan. Buat kesuburan ya secara filosofinya ya. Kalau saya sendiri, saya lihat memang istilah terbentuknya arca ini ya, untuk penjagaan. Penjagaan. Untuk penjagaan, intinya biar ini loh, apa namanya, sengkolo, tolak bala, tolak bala, menangkal energi negatif. energi Karena kan negatif wajah-wajah menakutkan Nah. untuk tolak bala. untuk apa namanya, perisai lah, perisai salah satu
gedung atau apa nih, tempat biar nggak ada ini, intinya itu sama bisian terus soalnya. Nah, Hawanya kan dingin. ya hawanya beda, memang ada sesuatu lah itu. Nah, intinya gini, biar nanti waktu ada rapat atau ada perkumpulan biar nggak ada itu pertikaian. Nah, gitu. Ben rukun atau Iya. Ini ada sepasang, ngapunten nggih. Mungkin nggih Romo Agung paham. Nggih. Karena laki-laki nih tadi katanya lemah. Ada sepasang, mungkin ada temukan satu ya, yaitu menandakan aku loh anak negara. Mungkin sepasangnya insya Allah lain waktu akan ditemukan. Muncul. Amin. Ini biasanya ada dua. Satu. Nah, ada dua. Sepasang memang lah itu. Untuk laki perempuan saya nggak tahu ya. Ini sepasang, ini cuma ya ditemukan satu. Ya mudah-mudahan nanti yang lainnya temukan lagi. Siap. Ini kayaknya ngapunten Pak. Batu hijaunya itu kayaknya kayak pecok gitu, Enggak. panjang. Coba monggo Pak Selamat Iya. diambil dulu sebentar biar sahabat KP Official juga tim ini bisa membahas secara keseluruhan, dan siapapun yang merusak daripada budaya tradisi peninggalan Raja khususnya Banyuwangi, kami siap untuk apa namanya, ya harus ini Mendampingi untuk menjaga. menjaganya, dan juga seandainya ada orang-orang yang nggak jelas, ya jelas kita akan Ada benar, meluncur ke pihak Ada hukum untuk melaporkan pengerusakan situs peninggalan daripada khususnya Banyuwangi. Karena ini penting, pemirsa, ini adalah ilmu ya. Mudah-mudahan dari yang sekolah SD, SMP, SMA juga bisa mempelajari, bahkan kuliah juga mempelajari tempat-tempat yang seperti ini. Ini loh tempat peninggalan leluhurmu, dan jangan sampai engkau rusak atau engkau tinggalkan, kan begitu ya Mo ya. Iya. Ini penting, ini mahal ini. Oh, orang luar negeri ada yang seperti ini meluncur ke Indonesia, masih ada duit meluncur. Iya. Iya kan? Kenapa kok asli Banyuwangi kok nggak mau untuk ngupas yang sebenarnya, kok malah adem-ademan itu ya maksudnya? Nah gitu ya Mas Suja ya. Ya. Ya tadi melanjutkannya tadi terputus. Jadi yang di Sraten itu adalah bapaknya dari yang di sini. Bapaknya yang dari sini. Ya, ini kan Prabu Tawanganun 2. Oke. Yang di sana ada Prabu Tawanganun 1. Jadi Beda apa? satu abad. Satu apa? Sama, hanya beda tahun aja. Jadi diceritakan yang di Sraten itu adalah Pangeran Kedawung. Pangeran Kedawung. Ya, ketika Sultan Agung itu menang Belambangan, Oke. maka Pangeran Kedawung ini menghilang dari istana. Oke. Makanya disebut Pangeran Tanpa Uno Tanpa Uni. Pangeran Tampo Uno Tanpa Uni. Tampo Uni. Nah, ketika Kedawung itu dikuasai, ini anunya ya, satunya ya. Maka putra putri dari Prabu Tawanganun 1 ini dibawa ke Mataram semua selama 10 tahun. Nah, setelah 10 tahun karena memiliki predikat baik, Oke. berjasa kepada negara, maka dikembalikan ke Belambangan dan dijadikan Adipati Bawan Mataram di sini. Adipati Bawan Mataram. Oke. Tetapi dalam perjalanannya putra dari Prabu Tawanganun 1 ini yang bernama Mas Pilo dan Mas Hanepo ini ada gesekan. Jadi Mas Pilo ini kepengennya menguasai penuh dari Kedawung ini. Maka apa namanya itu ya temuannya kristalnya Iya. tuh ya. Terus Maka Mas Hanepo ini mengalah. Dia keluar dari Kedawung, kemudian membuka hutan di Bayu bersama 40 orang pengikutnya. ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya pertapan Bayu ini berkembang dari 40 orang menjadi 2000 orang. Nah, ini membuat geger Kedawung. Makanya Kedawung itu loh, di sana kok lebih ramai dan rakyat saya kok banyak pindah ke sana. Maka Bayu diminta sama sama Mas Pilo tadi. Diminta ya diberikan karena kan sama Hanepo ini kan belas AC kan. Diminta kemudian bangun lagi Kena cangkul itu. di Macan Putih ini gitu loh. Tapi Nah, sebelum di Macan Putih ini dia bertapa. Jadi ketika bertapa, dia didatangi dengan leluhurnya berbentuk macan putih tadi.
diberi petunjuk bahwa nanti dia akan diberikan tunjukan tempat untuk mendirikan negara baru, cuman ini tidak boleh diberikan sama adiknya itu. Makanya kemudian dia naik ke pegunungan macan ini, kemudian masuk ke hutan Sudamara. Nah, di tempat menghilangnya macan itu dinamakan namanya wilayah Macan Putih, kemudian mendirikan keraton disebut Keraton Macan Putih yang bagian dari kerajaan Belambangan. Ini kalau saya lihat dari bentuk batunya permata, atau kristal. Yang kedua, warna hijaunya ini, kalau saya mau ngomong jamrut bukan. Karena saya tahu batu sama pemirsa. Yang ketiga, warna ini adalah warna masuk warna fluorite. Kalau secara apa namanya ilmunya batu ya, ini fluorite. Tapi kalau yang seperti ini nih, kalau di Banyuwangi saya tidak pernah tahu sih, tidak pernah ada. Mau dimanapun tidak pernah ada. Mbok di Tumpang Pitu pun tidak ada. Yang tempat-tempat yang memang banyak batunya itu tidak ada. Ini tidak tahu dari mana. Saya rasa ini dari luar negeri bisa, kalau memang ini adalah batu yang benar-benar di saat itu memang ada dari Belanda, mungkin apa ya, kita tidak tahu juga. Yang setelahnya, kalau batu, kristal dan permata itu jamrut saja ada seratnya, wonten serate, ada seratnya. Ini tidak ada serat sama sekali, persis kaca. Lah, batu yang persis kaca, kalau saya teliti itu kebanyakan buatan, kebanyakan buatan. Nanti tergantung ini kalau dilabkan mungkin medal namini nopo, kalau memang asli. Karena kalau yang clean seperti ini harganya mahal. Selama ini kalau batu, kalau nggak ada batu ini cuma darah. Jamrut saya punya, itu pasti ada seratnya. Kalau batunya clean, berarti harganya melebihi kapasitas. Sing biasa 5 juta, 500 juta, atau bahasanya kelipatnya seperti itu. Ada kok yang seperti kaca, ada batu. Saya gali di situ. Jadi saya cerita ini. Ya. Monggo. Ya, kalau mau melihat boleh silakan. Ada. Maksud kalau ini clean itu bersih. Batu yang bersih, saya tidak bisa untuk mengatakan ini permata asli. Karena ada dua opsi bahasanya. Yang pertama bisa asli, bisa tidak, kan ngoten. Kalau ini memang betul permata, nanti masuk laboratorium ini permata, jangan dijual. Berarti ini benar-benar barang berharga. Ngoten bahasanya. Dijual ya enggak apa-apa juga kalau memang dari zaman mau menjual, karena jenengan yang menemukan, kan pengatakan bahasanya. Karena permata yang bersih seperti ini, awis, larang, itu ya disebut kristal. Jadi permata itu masuk kristal sebetulnya. Nah, menurut daripada perjalanan kita ya Mo ya, itu kalau ada permata seperti ini, itu kalau di ilmu Jawa namanya pancadhatu. Jadi benar-benar di bawahnya linggih atau linggayoni itu memang ada permatanya. Itu sistem keilmuan zaman dulu yang sampai sekarang menjadi lambang Semar Lambang Mojopahit, 8 penjuru mata angin, ya. Dari mulai 4 sampai 5 pancar, itu sebetulnya adalah ilmu-ilmu Jawa sebetulnya. Yang akhirnya menjadi bahasa pancadhatu. Nah, kalau memang ini ada di situ, berarti ada linggih, ada pelinggih. Kan, ya Mo ya. Ketika ada batu ini, berarti ada pelinggih di situ. Zaman dulu kan ngoten Mo ya. Itu bahasanya, dan dia ditaruh di bawah untuk memberikan power, kekuatan dengan sistem pancadhatu tersebut. Maka monggo yang lain barangkali mau diulas, monggo Mo. Itu bukan bidang saya. Ya, monggo. Bukan bagian batu. Ini jenengan kudu masuk di laboratorium gemologi perbatuan. Jadi biar ada sertifikatnya. Ketika orang masuk ke situs Macan Putih, boleh Saman sampaikan dan buat museum juga tidak apa-apa. Bahwasanya di sini ada peninggalan batu permata. Biasanya orang-orang dulu kalau ada pelinggihnya itu nggak jauh sama uang gobok, uang bolong itu. Ada. Nah, Wonten? uang bolong. Alhamdulillah. Terus ada piring kuno. Ageng atau alit uang gobok ini ku? Patah ngriki niki, Nggih, tapi maksudnya kula sing buat ageng pati apa alit?
Cuma yang saya simpen cuma 2 ya. Ageng apa alit? Lumayan sih kata ya tro anu no 500 Boleh uling. sing ageng itu berarti yang campuran emasnya lebih kental itu. Itu mahal itu. Untuk Yang tipis itu banyak tapi tidak sambil. anu nggih. Anu napa angkone Cina ngoten niku nggih. Nggih enten tulisan Cina. Awis niku. Nah, biasanya ada simbol-simbol tertentu gitu. Nah, ini pengalaman saya untuk biasanya kalau meneliti ya untuk penemuan uang kuno, uang gobok yang bulu tengah. Biasanya itu ada kendi. Ya, di kendi itu nanti di atasnya kendi itu ada tutup uangnya agak besar. Nah, kemarin ditemukan di daerah Bayu, ya, saya sendiri tahu. Sampai sekarang belum diapak-apakan ya. Itu gambar orang naik kuda. Terus ada gambar wayang juga. Gambar orang naik kuda. Nah, itu memang agak besar, lebih besar dari uang yang umum. Nah, itu buat tutup. Atau itu biasanya di atasnya juga ada pelingge. Pura lah namanya, orang sekarang pura ya. Pura Di nggih. Bali ya. Tempat sembayangan. Nah, itu kalau orang dulu itu dibuat tumbal. Intinya biar tumbalnya rumah ya, biar tentram rumahnya, biar tambah rezekinya, biasanya gitu. Yang saya simpen agak tebel sedikit. Napa niku? Uang geboke. Iya. Jadi bercampur dengan Iya. permata niki. Yo berserakan waktu gali. Iya. Waktu gali. Biasanya kalau buat ngerti kalau buat kalau buat pendeti ya. Nggih. Niki napa niki napa? Nan Wonten malih napa? Sing gabungan kali permata niku. ngeten iki, Aset pemirsa. ngeten iki. Mangkok. Nah, Enten piring, tapi piring enten sing Tapi- anu di sing mendet anu. kuningan apa? Kuningan nggih. Sing mendet anu tak Pak anu Mirip niku kuningan perunggu. sing jada paguyuban iki. Wonten kantil. pengasian dimaharkan jangan. Nah, ini antik mau itu. Niki. Oh, nggih, jangan. Niki antik niki. Antik pemirsa. Zaman sekarang nggak ada ini. Empu sendok. Sendoknya anakku dulu. Empu sendok. Empu sendok. Sendok. Ini ada akik. Bukan. Ya, gendong. Virus. Kalau virus bukan. Macan niku. Niki lek tingali. Oh macan. Wah, cocok ini. Macan. Oh, pas serba hijau ini pemirsa. Wah, bahaya ini. Tapi macan sebelahnya itu ada Coba, Bang. orang Gambar bertapa, macan, Bang. pinggirannya di Suatu gambar kerubuk di macan. anu apa itu hutan. Coba di zoom. Cuma di baliknya macan. Sudah. Gitu. Udah dapat ya. Coba lihat. Itu masuk suasa. Suasa. Kira-kira kurang. Macan loreng. Macan loreng ini biasa. Macan putih. Suasa ini. Ini Perunggu. Ini suasa. Perunggunya kurang. Mana mau. Mantap ini mau. Mahal ini. Ini jelas mahal karena dia batu bergambar. Kalau batunya kayak nogosui. Kayak nogosui ya, apa namanya? Akik nogosui kan hijau warna ini pun. Mana tempatnya? Ini ada lagi. Ini apa ya? Besi. Apa ini? Tempatnya Batu- ini batu besi. saya punya di rumah, tiruannya ya. Saya punya di rumah. Emang begini. Betul besi itu. Ini kita baca ayat kursi. Nah, ini ayat kursi ini. Wah, ini kalau diisi air dibaca ayat kursi mungkin ini untuk pengobatan mungkin ya, karena raja. Saya punya tiruannya, tapi nggak seperti ini. Ini jelas kuningan perunggu ya. Ya, Kuningan. Kuningan sari. Nah, ini biasa. Luar biasa nih malam hari ini di situ Macan Putih. Jadi tanpa kita Kalau digali agak dalam mungkin masih Masih banyak. banyak ya? Masih banyak. Kalau ini peluru. peluru. Saya banyak punya ini. Oh, Nah, ini Tapi kok ada mulutnya, ada hidungnya.
Nggih, ngapunten ya. Mungkin memang- ada perbenturan Menawi ngoten nggih. Kalau jenis ini memang peluru misiu, apa namanya? Biasanya orang dulu kan Flintlock. dimasuk Apa zaman Belanda? ke Belanda. Belanda. Kok sudah ada ini? Ada ukiran Arab apa waktu itu Mataram Islam? Islam. Mataram Islam berarti sudah ya? Daerahnya era Islam. Era Islam. Kalau ini memang peluru Kalau waktu ini pun nggih temeriku. amunisi. Enggak, kalau batunya di sini. Oh, sama nemu sendiri. Batu akiknya tuh. Nggih akeh. Jarang loh niki saya itu. Jarang. Jarang loh. Siapa yang megang? Coba kalau ring lama apa ini? Soalnya sekarang ini agak Kan ini kan habis saya bongkar tuh ini. ini sama ringnya Das, aslinya niki. iya kan ini saya cor ini. Coba Bang, coba. Ini kan dulu kan hitam, saya bongkar semua, terus ini saya gali, muter, terus saya kasih slope, muter, saya cor semua, terus saya keramik. Anu nggih. Macan loreng. Kalau keramiknya ini kan baru saya. Nggih. Ini dengan apa itu kalung apa itu kalung liontin itu tunjung derajat. Tunjung derajat. Ini luar biasa. Tunjung derajat, tapi penemuan yang ada di sini. tapi terus terang ya, karena butuh ya kan, tunjung derajatnya saya jual. Ngotot nah pemirsa. Kalau datang ke sini ini tunjungnya dikasih uang ya. Kasih Ini. rokok. Karena Karena ini apa? perawatannya mandiri. Saya kepepet. Iya. Saya kepepet ya uang bayar tukang, Nggih. kurang dana. Saya waktu Ngotot. waktu itu masang keramik apa itu. Nggih. Jadi habis masang keramik, Monggo. maunya saya melanjutkan itu Masih man. musola, Batu. Pinjam mati. melanjutkan musola, nggak jadi karena apa, atapnya itu kan retak, bocor. Terus saya cor ulang, bertahan cuma 8 bulan. Nanti saya cor lagi, saya putuskan bikin itu. Oke. Saya tunda mau bikin musola. Oke. Terus lihat lagi itu tembok-tembok itu retak, Retak, oh. bongkar. Terus saya ini aja saya sudah bingung mau beli cat apa itu. Oke. Siap. Ya mudah-mudahan aja Oke. saudara-saudara bisa Pasti bantu. wonten rezeki. Amin, amin, amin. Pemirsa GRB Official, sobat GRB Official, jadi kalau sudah menonton seperti ini, yang mau donasi, yang mau memberi secara ikhlas tanpa pamrih, monggo silakan hubungi langsung WA di bawah nanti di deskripsi. Jangan boleh WA saya, nanti kalau jangan donasi mendonaturkan secara bentuk apapun boleh, silakan nanti hubungi saya. Nanti kita akan antarkan langsung ke situs Macan Putih. Betul, selamat ya. Karena apa? Sejak mulai almarhum orang tua sampai ke saya, Oke. itu ndak ada namanya kepedulian dari pemerintah. Oh, Empati pemerintah nggak ada namanya bantuan tersebut. Karena berjuang sendiri. Ini walaupun saya benar ini ya dana pribadi, Oke. dibantu Pak, tamu-tamu selamat yang ngomong peduli. sama Bupati Banyuwangi, Bu-ibu, langsung ke kamera. Bagaimana kesan-kesannya terkait masalah apa namanya, semua ini dari hasil pribadi. Kanan kiri. Ya. Monggo silakan ngomong ke kamera, silakan. Oh, gini berarti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudaraku atau Bu Ibu sebagai bupati, ya. Ini petilasan Prabu Tawang Alun Macan Putih melakukan pembenahan atau merenovasi. Mulai bangunan sejak dulu tidak pernah namanya dibantu dari desa atau dari pemerintah. Oke. Mohonlah kepeduliannya, jikalau tersentuh hati ya tolong dibantu. Oke. Bu-ibu, monggo silakan bisa hubungi saya langsung Bu-ibu ataupun langsung bupatinya datang ke sini untuk memberikan donasi untuk perbaikan situs Macan Putih. Gitu mau ya? Ya. Untuk Rombongan sendiri bagaimana setelah lihat-lihat penemuan yang ada di situs Macan Putih, apa? Jadi kesannya? begini, jadi suatu tempat bersejarah itu
bisa disebut situs kalau ada benda-benda atau artefak yang ditemukan di sana. Nah, Jadi apabila ditemukan dengan arca, sangu itu kemudian ini bisa disebut sebagai situs. Nah, makanya perlu sekali ada dokumentasi ketika pengambilan itu perlu. Jadi oh ngoten. biar tidak ditutup. Kerisnya juga ada. Biar- Cuma kerisnya itu banyak yang anu. Cuma satu yang saya tidak bisa keluar. Nggih, Ya, itu patrem. patrem. Keris patrem. Berarti anu nemunya di sini juga. Ya memang asli sini, barang sini. Yang boleh dipilihkan yang mana dulu? Monggo enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biar masyarakat yang ada di Banyuwangi ini biar paham bahwasanya ini beneran bukan asal-asalan, ngoten Ya, Selamat. ya saya menjual keris sudah 2. Penemuan di sini. Waduh ini. Nah, ibu ini para pemerintah Banyuwangi sampai ngadul keris loh. Ya, Karena terus apa ini itu anu keprihatinan harus ada. mata tumba ya seharusnya ya jadi kesayangan saya terpaksa karena apa melihat bangunan sudah rusak ya kan. Saya mau nyari kemana kan gitu. Coba Pak Kepepet. Selamat, barangkali kerisnya dilihat dulu sebentar biar paham karena ini juga ada ahli perkerisan. Apakah ini keris Banyuwangi ataukah keris dari luar Banyuwangi? Nah ini keren banget saat malam hari ini. Wah luar biasa semuanya dikeluarkan karena apa? Ya kita harus mengetahui sebagai juga putra wayah, ngerti ya? Dari Kerajaan Blambangan ke Banyuwangi, nah, juga apa namanya keprihatinan terhadap sejarah leluhur. Pokoknya golongannya Kadipaten Banyuwangi harus turun ke ini Macan Putih, kasihan sampai jual keris loh. Ya, sebetulnya juga tidak boleh menjual daripada hasil penemuan daripada leluhur ya. Cuman bagaimana lagi karena tidak punya uang, kurang keprihatinan begitu. Ngoten nggih? Ini masuknya dari sana ke sini jalannya ya lumayan hancur. Harusnya dikasih paping gitu ya. Ini ayolah kita bersama-sama untuk membantu kaluhuran peninggalan situs Banyuwangi khususnya juga di daerah Macan Putih atau Gembelwirang nggih. Kasihan pemirsa, kasihan sobat GRP Official. Makanya kita datang ke sini nih kok pas ya, pas nggak ada tamu, juru kunjungnya juga luar biasa baiknya. Ini harus kita benar-benar prihatin. Saya mengatakan mau ya. Oke. Jadi ini sudah fix situs dan Luar biasa loh. ini kalau disebut petahunan ya masuk karena ada linggayoni, Nah, ada arca ornamen siwa, kemudian ada sangu, ada tempat untuk air suci, ada juga apa tadi benda-benda tadi. Jadi sudah yaitu ada situs ini sudah. Bukan Ini pelaksanaan. cuma rangkanya kan baru. rangkanya baru. Ya, saya bikinkan kerangka. Awalnya nggak ada rangka. Nggak ada, cuma besinya aja. Walaupun keris yang saya temukan semuanya tidak ada rangkanya. Ini baru diwarangi nggih. Oh, pripun? Minyaknya. Wah, ini sana ini harus jamasi iki. Beh, suraketo poin. Tapi kalau dilihat dari pamornya Bukan keadaannya ada seratnya ya, perlu minyak. ada seratnya. Coba tak lihat kan. Lihat ke kamera. Tahu. Gak baron. Ya, minyaknya. Ini penemuan di situs Macan Putih pemirsa. Moga sosronya terpaksa keluar. Ya gimana ya? Ya kalau saya kalau sudah terbentuk pepet ya itu gimana daripada saya punya utang ya kan. Sebelum saya jual kan sudah mengumumkan sebelumnya kepada saudara-saudara dalam waktu dekat saya butuh dana untuk membayar ongkos Jadi kalau tukang. secara logika mistik, suhunya panas. Energi ini. Suhu energi. Kasih tahu suhu nih sih. Ya suhu energi loh maksudnya. Kalau Mas Ujai ini duda pemirsa. Ada yang mau nggak? Kalau saya pegang barusan
suhunya panas secara energinya. Tapi tidak tahu nih, nanti biar jelaskan kepada ahli-ahli keris ini. Monggo, langsung aja mau. Gonjone megar, apa artinya? Ini sepuh sekali karena Sepuh? condong lilenya miring. Sepuh ini? Sepuh. Oh. Terus kenapa gonjonya kok megar itu mau? Ini biar ada bagiannya. Ada bagiannya. Jangan saya semuanya borong. Coba mic-nya langsung menggunakan. Itu minyaknya luar biasa, itu harus proses ulang nanti itu. Ini namanya pusaka Semar Kinandu. Semar Kinandu, apa artinya? Nah, karena sebenarnya ini kembang kacang nih. Ya, Nah, kembang kacangnya ada dua, ye. tapi ini di model pogok. Di mogel pogok. Nggih, kembang kacang pogok. Apa pogok itu? Nggak ada anunya, nggak ada daunnya gini. Enggak ada daunnya, oke. Bujel. Ciri Bujel, khas, oh. Nggih, ciri Ya, khas terus. dari pusaka Semar Kinandu memang kembang kacang ada dua. Iya, kembang kacang dua. Tapi kembang kacang biasanya gelung wayang Ye. ataupun nguku bimo. Ye. Tapi sedangkan di sini di model pogok. Kalau pogoknya itu cuma satu, itu namanya pusaka Mundarang. Ini kan ada dua, namanya Semar Kinandu. Terus itu gonjonya kok megar begitu gimana tuh? Kalau antara megar ini mungkin karena usia, nggih. Karena usia. Karena usia, ini kan terlihat habis patah, ya. Kropos ya. Nah, kropos, terus nyambungnya itu sebenarnya kurang rapat. Iya. Sebenarnya rapat ini sebenarnya. Ini karena jelas nggih Pak gini nggih, kados nggih. Nah, ini jelas, jelas. Lembut paham kalau. Nah, ini jelas. Jadi mungkin gonjonya itu tengah-tengahnya kropos, biasanya nyambung ke belakang. Nah, ini kan bekas tambalan. Nah, ini nyambungnya sebenarnya harus nyapet. Berhubung orangnya mungkin belum paham juga gitu Betul. perkerisan, untuk yang nyambung ya dia megar. Pamor Kalau pamornya nggak begitu kelihatan, gitu. Pamornya anak. karena terlalu Karena banyak tahu- minyak ya. Nggih. Kalau saya lihat pamornya memang ada ini garet kayak pamor Banyumili. Milih. Banyumili terus ada odo-odonya juga. Biasanya yang megang keris seperti ini siapa biasanya? Biasanya itu perempuan. 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 Ini namanya anggap aja bilahnya Nyujen. Biasanya estimasinya, mohon maaf ya, bukan dari Belambangan, tapi saya identik lihat dari Majapahit. Dari Majapahit. Kemiringannya. Ciri khas dari Majapahit sendiri memang agak tipis ya, terus ngecil. Karena dulunya itu Oh, biar saya punya gampang, begitu, berarti Majapahit ya. biar dulunya itu gampang untuk ngapunten, untuk Menusuk. nusuk, biar gampang masuk. Berarti ada hubungannya situs Macan Putih dengan era Majapahit ya. Mungkin. Belambangan itu ada hubungan dengan Majapahit. Majapahit ya. Belambangan. Berarti ini Pak Selamat, ditemukannya pas kapan? Udah lama ini. Kegunaannya apa ini? Di sini Kalau filosofinya biasanya kan Semar Kinandu itu buat pengasihan. pengasihan. Nah, biar nanti yang megang pusaka ini diwasati sama orang masyarakat setempat. Ya ini warangkanya tuh. Ini warangkanya gaya mantuk ya. Ya. Oke, pemirsa. Buatan nano mungkin Siap. zaman paham ya buatan siapa ini. Bangkanya ini. Kenapa? Kalau warangkanya sih buatan siapa nggak tahu Pak. Ini kan dari pakem ya. Kalau buatan warangka kan namanya tergantung pelanginya. Betul. Ini salam. Kenal berarti ya. Ya, kenal kan. Pak Salam, ini warangkanya buatan sampean ya. Aku agak kerisin ngomong kawena. Iya, ini luar biasa. Penemuan-penemuan ya ada situs Banyuwangi. Cuma situs yang sayangnya itu yang tombak yang kesayangan saya akhirnya hilang. Nyuwun dibersihkan. Nggih, niki langsung teng ahline ajenge njamasi monggo. Mungkin medal pamor ini. Ngoten. Jadi biasanya kalau di keris itu ada namanya hamute nggih, Mutih terus hanjamas, terus mewarangi. mewarangi. Nah, terus pun mungkin itu akhirnya bener-bener kelihatan ketinggal pamornikpun. Monggo nanti bisa langsung ke beberapa ahli ini.
apa kita masuk dulu ke dalam untuk Monggo. monggo. Anu, mic. Ambil ke Mas Muhammad. Mic. Oh, ngampun. Nah, Pundi. Ngampun. anu nih, di dalam Pak. Dalam. Napa nih? Sembrani ini. Mlebet jembrani ini pun. Mlebet ya. Enten. Enten. Tangan kalit Kaosnya jangan buka ngeten. sampai buka. Awas iku mejar. Niki amit-amit saya Bu. Niki aki. Monggo, kita masuk dulu Pak Selamat sebentar. Biar berdoa untuk para leluhur yang ada di sini. Oh niki jangan Anu, sindungan kita mau sejak. ayo Bang. Kita masuk dulu. Rupanya jangan lupa. Rupanya Aku tak jeding dulu. Bersuci dulu. monggo. Gedung sih. Batu telur riyen terus ngomong hujat. Apa kirim doa? Ya, susut awal suruh terus ngomong hujat dulu nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa ila dhatihi wa ni'mal wakeel. Wa ila usul wabil khusus ingkang bawa raksa telatah Gombol Wirang situs Macan Putih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Waalaikumsalam wal mu'minat wal mu'minin wal mu'minat. Al-hayya wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Bi'alil waladhdallin. Kula nuwun kagem sedaya ingkang dipun rawuh secara zahir maupun batin kula sak rencangan dugi mriki nyuwun pangatunipun lan sembah pangabekti marang Kang Mrobeng dumadi Gusti ingkang agarya jagat yogi mau Gusti Allah kang langkung tan kenowah mugi suminggau marang Kang Mrobeng dumadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Monggo sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu rahayu rahayu. Ingsun ang luhur ngluhurake katentreman pranata kama. Ruh kuwasa ingkang jumeneng ing teleng ati. Pancere Bapa Pangeran Maha Kuwasa. Ya kita tutule Maha Sampurna. Rahayu rahayu rahayu. Rahayu 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 santu. Monggo meditasi sejenak, sejenak ben saged nyambung rasa sukma kang sejati ingkang wonten lebet kiambak-kiambak sambungaken marang Kang Mrobeng dumadi.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astungkara atas manuwun para buyut, para leluhur ingkang wonten mriki, mugia sedaya kula sedaya para sederek ingkang dipun dawuh oleh kebarokahan sehat rumah tanggane, sehat keluargane, sehat lahir batine, lancar rezekine melimpah ruah subur makmur tentrem ayem adem selamat teguh rahayu berkah lahir batin lan berkah dunya akhirate amin ya rabbal alamin amin ijabah berkah. Monggo apa yang dirasakan daripada yang lain. Ini kalau saya pribadi merasakan apa ya, goyang kunjek ya, dhuwur energinya pemirsa di sini pemirsa. Jadi tadi juga saya duduk ini ada batu bergerak, makanya tak cumpil begini nih nggak ada apa-apanya ya. Betul tadi bilang ada sesuatu mau muncul tapi kok nggak bisa diambil. Ini tadi batunya di sini nih, iki obat tak cumpil kan apa-apa. Gimana mungkin gimana mau? Ini kita rasakan sebenarnya saya di sini kan panas. Ya. Gitu tadi, jadi kita namanya untuk dupa nggak bawa minyak tadi di sini. Karena memang sifatnya mendadak. Iya betul. Visioner ketika di jalan kita atau kepingin kesini ya sudah. Betul. Ya memang sudah kita merene mau takdirnya ke sini. Mungkin dari yang lain silakan. Monggo apa yang dirasakan di sini? Hanya tadi itu kan saya sempat ngomong ya. Iya. Ya ada apa di sini gitu. Selama saya lihat tadi dari batu yang berbentuk arca, Iya. itu memang sekilas memberitahukan ya, yang ada di sini Oke. ada di sini batu warnanya putih, cuma agak bulat nih, mungkin sekilas, cuma di dalamnya tuh kayak ada gambar, Dalamnya ada gambarnya. ada gambar. Cuma sekilas tadi saya waktu semedi, ini dada saya sesak nih sebelah sini, Oke. itu cewek. Iya ini bergerak tadi Ya. ini makanya tak coba. Cuma kan mau perwujudan juga apa namanya medianya, minyaknya juga nggak ada ya. Oh nggak tahu. Persiapan kurang ya, mungkin kalau dipaksa ya boleh tapi izin dulu, cuma ya hubung kondisi juga kurang memungkinkan lah. Intinya kita di sini juga sowan, Iya betul. bukan minta apa-apa ya, Betul. tapi beliau yang di sini bilang boleh kamu lihat tapi nanti kembalikan. Gitu. Dari Mas Ujak gimana? Ya saya tadi itu ditemuin yang arca tadi. Jadi dia itu mengenalkan namanya itu Surya Kala Wisesa Sanggabuana. Surya Kala Wesesa Wisesa Sanggabuana. Jadi laki itu. Laki-laki Iya. emang ya. Oh, Jadi kalaupun nanti ada yang muncul ya gandengannya itu. itu ya. Iya. Soalnya saya juga pas pertama kali itu tinggi gitu loh, ada patung tinggi gitu kan. Katanya Romo Agung itu Linggayoni katanya ya gitu. Apakah patung yang seperti itu ada yang tinggi besar, ataukah memang itu adalah patung yang diambil curi kemarin itu ya yang tinggi? Ya mungkin kita nanti season yang lain kita akan lanjutkan penerusan di daerah sini karena juga masih banyak yang belum kita telusuri. Mungkin cukup sekian, sambil juga nanti akan ekspor di daerah sini seperti apa, mungkin masyarakat Indonesia biar tahu bahwasanya di Banyuwangi mempunyai situs yang luar biasa. Salah satunya adalah situs Macan Kuping. Mungkin di season sekarang kita akan akhiri. Mudah-mudahan yang menonton semuanya yang ada di GRP Official, pokoknya sehat semua, berkah dan panjang umur. Akhirul salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarwahayu kamu jagat, rahayu, 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 rahayu. sakum tumati.